Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari akun Dempanrian dengan judul Dendam. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe supaya bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Langsung ke ceritanya. Sore yang tenang, banyak warga yang baru pulang dari sawah garapannya. Seorang perempuan parubaya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain papi yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat sampai di tempat tujuannya. Setelah ia berjalan cukup lama, akhirnya ia sampai di ujung kampung. Sementara Agus sedang duduk di depan rumahnya, bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Pikirannya jauh menerawang entah kemana. Teriakan seorang wanita mengagetkan lamunannya. Rupanya itu adalah Ibu Maryam. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menghampiri Agus. Bu Maryam lalu menceritakan apa yang ia dapati sewaktu menuju ke sini. "Iya, saya tahu, Bu," jawab Agus pelan. "Lah, kok kau bisa tahu?" ujar Ibu Maryam. "Iya, kemarin Pak Ustadz juga sudah berkomunikasi dengan saya lewat telepati. Dia bermaksud agar saya menghentikan perbuatan ini." "Terus, kamu jawab apa?" Bu Maryam kembali bertanya. "Saya gak jawab, Bu," ucap Agus. "Kenapa gak kamu celakain aja Pak Ustadz sekalian? Apa gak bisa ditelu aja?" ucap Bu Maryam. "Gak bisa, Bu. Beliau bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi. Bisa runyam urusannya," jawab Agus sambil mengisap sebatang rokok kreteknya. "Tapi saya masih belum puas, Gus. Saya sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Saya sakit hati. Saya selalu dituduh sebagai penyebar teror hantu Jaka. Saya sangat hina di hadapan semua warga kampung ini," ucap Bu Maryam sambil menahan tangis. "Saya sudah coba menahan dan bersabar. Sudah terhitung sudah beberapa puluh kali saya menjelaskan dan menyangkal tuduhan dari warga. Tapi tetap saja gak ada gunanya. Semua cacian dan tuduhan mengalir begitu deras kepada saya. Saya sakit hati, Gus," ucap Bu Maryam dengan nada memelas. Sebenarnya Agus sudah sangat dilema. Namun mendengar cerita Bu Maryam yang begitu menderita, Agus menjadi iba. Tak kuasa rasanya jika harus menolak dan tidak membantunya. "Ya sudah, Bu. Untuk sementara Jaka saya istirahatkan dulu." "Terus bagaimana selanjutnya?" "Saya ada rencana, Bu, untuk semua warga biadab di kampung itu," ucap Agus dengan mantap. Beberapa hari kemudian, malam hari di sebuah pesawahan di samping desa, Muiz tampak terlihat masih melajukan traktornya untuk membajak sawah milik Pak Haris. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator traktor. Muiz adalah satu-satunya orang yang mempunyai traktor di desa ini. Jasanya begitu dibutuhkan oleh para petani hingga memasuki musim tanam padi tiba. Ia dan kawannya Yanto yang akan sangat sibuk di sawah. Bahkan ia harus kerja sampai larut malam. Sebenarnya Muiz sudah sangat lelah. Namun mengingat garapan hari ini tinggal sedikit lagi, ia pun memaksakannya untuk segera merampungkan pekerjaannya malam ini juga. Terdengar suara tepukan tangan kode kepada Muiz yang diberikan oleh Yanto yang berada di pinggir sawah yang Muiz garap. "Woi,
Mang, istirahat dulu, teriak Yanto kepada Muiz. Muiz tak menggubrisnya, karena suara bising dari mesin traktor yang ia kendarai. Woi, Mang Muiz, istirahat dulu. Muiz menoleh pandangannya ke arah sumber suara dan menghentikan laju traktornya. Iya, ada apa? Muiz sambil berteriak. Sini, istirahat, kopi dulu, ajak Yanto kepada Muiz. Iya, nanggung sedikit lagi, jawab Muiz. Wis, ayo istirahat dulu, ucap Yanto dengan nada memaksa. Muiz pun lalu mematikan mesin traktornya dan segera berjalan menuju Yanto yang berada di pinggir pesawahan yang berdekatan dengan kuburan desa. Apa nggak apa-apa istirahat di sini, Tok? Tanya Muiz kepada Yanto. Lah, nggak apa-apa. Kamu takut ya? Udah tua, masih takut kuburan aja. Nanti juga kita pulangnya ke sini semua kok, jawab Yanto. Iya, tapi nanti kalau sudah waktunya, bukan sekarang, jawab Muiz sambil bercanda. Sekarang jam berapa, Tok? Tanya Muiz. Gak tahu, paling jam 10-an, Is. Kenapa? Yanto balik bertanya. Enggak apa-apa, udah malam juga rupanya. Muiz dan Yanto beristirahat di pekarangan dekat kuburan yang berada di samping sawah. Mereka membuat 2 gelas kopi dan membakar sebatang rokok untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dalam pekerjaannya. Muiz pun cukup santai menikmati waktu istirahatnya, karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Jadi dirasa tak usah terburu-buru pikirnya. Cukup lama Muiz dan Yanto berbincang seputar pekerjaan dan masalah lainnya yang tak penting. Hari semakin larut. Malam begitu gelap karena sang bulan yang berada di peranduannya. Terdengar suara hantaman besi yang membuat mereka semua kaget. Apa itu? Kamu dengar kan, Tok? Tanya Muiz. Iya, dengar. Kayak suara besi jatuh, jawab Yanto. Apa suara kunti jatuh kali, Tok? Muiz coba menerka. Ah, jangan gitu kamu, Is, elak Yanto kepada Muiz. Lah, kok sekarang kamu yang takut? Sindir Muiz kepada Yanto. Enggak, cuma jangan berpikir negatif aja, Yanto kembali mengelak. Suara tersebut tak terdengar lagi. Yanto kembali mengisap dalam rokok di tangannya, menghilangkan pikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Sementara mata Muiz terlihat awas menyapu setiap sudut pandang. Setelah dirasa tak ada yang aneh, Muiz pun kembali meminum kopinya. Sepi bener ya? Apa memang penghuni kuburan di sini udah tidur? Jawab Muiz. Terselang beberapa lama, terdengar lagi suara besi menghantam benda keras. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Duh, setan alas, kabur Tok, kabur, ayo, teriaknya kepada Yanto. Muiz langsung berlari kalang kabut. Disusul Yanto yang kaget dan spontan mengikuti Muiz berlari. Dengan langkah 1000, Muiz dan Yanto lari tak tentu arah menjauhi area pemakaman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Muiz menghentikan langkah kakinya, sehingga membuat Yanto menabraknya dari arah belakang. Duh, sudah aman, Tok, ucap Muiz dengan napas masih ngos-ngosan. Wih, kalau berhenti jangan ngedadak gitu, Is, ucap Yanto kesal. Muiz merasa lemas dan segera duduk di tanah. Aduh, traktornya gimana, Tok? Udah, biarin aja. Saya capek, saya juga gak mau kalau harus balik lagi ke sana, jawab Yanto dengan napas masih ngos-ngosan. Aduh, kamu kurang ajar ngerjain orang tua kalau kayak gini, gerutu Muiz. Ya udah, sekarang mending balik aja yuk, ajak Yanto. Sebentar,
Masih lemas nih, balas Muis. Di tempat berbeda, Pak Isan sedang menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Rencananya besok Pak Isan akan kembali berjualan seperti biasanya. Ia nampak berpikir untuk memantapkan niatnya tersebut. Letak! Suara besi jatuh di depan rumahnya, seperti menghantam lantai depan rumahnya. Apa ini? Pikir Pak Isan heran. Pak Isan kembali bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju pintu depan. Ada keraguan saat dirinya memegang handle pintu rumahnya. Suara pintu mulai dibuka. Pak Isan langsung kaget, tak kala melihat sebuah keranda tengah berada di pintu depan rumahnya. Keranda tersebut terbuat dari besi yang sudah berkarat dimakan usia. Pak Isan pun sontak langsung jatuh pingsan. Pagi kembali menyapa desa. Embun yang turun belum hilang dari dedaunan di pohon. Masih terlalu pagi tentunya untuk memulai aktivitas, tapi tidak untuk Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap telah rampung, kini Pak Udin kembali bertani. Ia tengah bersiap menuju sawahnya karena kemarin sudah dibajak oleh Muis dan Yanto. Setelah segelas kopinya habis, Pak Udin pun segera berangkat untuk meratakan sawahnya dengan cangkul, yang sama ia pakai tempo hari untuk menghujami tubuh Jaka. Istrinya di tempat lain. Istri Pak Isan mencecar pertanyaan kepada Pak Isan yang baru siuman setelah semalam dia jatuh pingsan. Dengan tubuh yang masih lemas dan susah payah, Pak Isan mencoba bangkit. Segala pertanyaan dari istrinya tak ia hiraukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah meminum segelas air putih sebanyak mungkin, karena tenggorokannya terasa sangat kering. Sudah dirasa tubuhnya mulai membaik dan pikirannya sudah mulai tenang. Pak Isan berjalan kembali menghampiri istrinya yang terlihat bingung dan duduk di samping istrinya. "Kenapa Bapak semalam tidur di depan pintu, Pak?" tanya istrinya heran. Belum sempat dijawab, istrinya kembali mengajukan pertanyaan kepada dirinya. "Udah pagi, Pak. Apa Bapak nggak ke pasar?" ucap istrinya. "Ya sabar dong, Bu. Pelan-pelan kalau bertanya. Bapak ini masih puyeng." Kembali Pak Isan menghembuskan napas panjang, bersiap menceritakan apa yang terjadi semalam. Lalu dia pun menceritakan apa yang dialami. "Lah, Bapak paling mimpi," sangkal istri Pak Isan mendengar pencerita dari Pak Isan tersebut. "Lah, Bapak jelasin gak percaya. Beneran, Bu, semalam Bapak lihat keranda jenazah di depan rumah kita. Kerandanya ngambang gitu, Bu." Pak Isan meyakinkan penglihatannya semalam. "Ya udah, sekarang Bapak ke pasar. Siapa tahu dagingnya masih ada, Pak," perintah istrinya. "Wah, Bapak kayaknya gak jualan dulu, Bu," jawab Pak Isan. "Lah, Bapak ini gimana? Males banget," ucap istrinya dengan nada kesal. Harinya Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Niatnya dia pulang tak sampai malam, namun karena keasikan dan lamanya menempuh perjalanan, membuat Fahmi harus pasrah pulang menembus malam. Perasaan cemas dan gelisah menggelayuti di sepanjang perjalanan menuju desanya. Takut bila mana ia harus bertemu dengan sosok Jaka yang mengerikan, yang memberikan mimpi buruk yang nyata untuk dirinya. Sepanjang perjalanan, doa-doa dia terus panjatkan di dalam hati. Namun tak kunjung juga mengusir rasa takut dan rasa cemas yang melanda. Hingga akhirnya dia sampai di pintu masuk desa, yang dimana kanan kirinya masih berupa pekarangan warga. Dengan segera ia melajukan sepedanya lebih cepat, mengayuhkan sekuat tenaga agar cepat sampai di tempat tujuannya. Udara dingin seketika menyapa tengkuknya, memberikan kesan takut dan ngeri di dalam hatinya. Antara bingung dan takut,
Fahmi memantapkan pegangan setir sepedanya. Sampai akhirnya di sebuah pohon randu di pinggir jalan, ia dikagetkan karena ada keranda jenazah melintas di jalan yang menghalangi laju sepedanya tersebut. Mendadak, Fahmi mengalami sakit asma, membuat napasnya begitu pendek dan dadanya terasa begitu sesak. Mak, rintihnya dalam hati. Ketakutan begitu menguasai dirinya sekarang. Sekarang, irama napasnya berubah ngos-ngosan. Kakinya lemas, langkahnya tergopoh tak karuan. Fahmi sangat ingin berlari, tapi apa daya, kakinya seakan enggan melangkah. Antara otak dan bagian tubuhnya tersinkron. Fahmi tak mampu menguasai tubuhnya dan ketakutannya. Sementara keranda di depannya itu terus mendekati dirinya, seperti tengah diseret oleh sesuatu. Suara gesekan besi dengan batu jalan begitu memekakan telinga. Tiba-tiba keranda tersebut berhenti bergerak, diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan bergetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpa dirinya. Lalu, tak lama, keranda tersebut bergerak menuju ke atas, seakan hendak terbang dan melaju cepat menabrak tubuh Fahmi yang terlihat pasrah dan pucat. Keranda menabrak tubuhnya, membawanya terbang ke dalam kegelapan malam yang entah kemana. Setelah bergelut seharian dengan pekerjaannya, kini Pak Ihsan bersiap menjajakan bakso dan dagangannya. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya, membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang. Malam begitu dingin menusuk tulang. Angin kencang terus berhembus bagaikan badai kecil yang menerpa desa. Desa tersebut dirasa begitu sepi. Tak ada warga yang menunjukkan batang hidungnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai oleh aktivitas bapak-bapak, sekarang tampak sepi, tak ada penghuninya. Pada kemana ini orang-orang? Gumam Pak Ihsan. Ia pun berhenti sejenak di pos ronda, berharap ada warga yang datang membeli dagangannya. Atau ada warga lain yang datang ke sini untuk menemaninya. Namun sepertinya harapan itu sia-sia. Sekian lama menunggu, namun tak ada satupun orang yang datang. Hembusan angin yang menerpa lampu penerangan, sehingga membuatnya bergerak memberikan rasa mencekam yang berlebihan untuk Pak Ihsan. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ada apa gerangan? Pikir Pak Ihsan. Hati kecilnya seakan menyuruh Pak Ihsan untuk segera pulang. Terdengar suara besi penutup lampu yang bergoyang-goyang karena terpaan angin, membuat Pak Ihsan kembali merasakan merinding. Akhirnya Pak Ihsan berdiri dari duduknya, bersiap melajukan kembali gerobak baksonya, karena dirasa perasaannya di sini sudah tidak mengenakan. Belum sempat ia memegang gerobaknya, tiba-tiba Pak Ihsan dikagetkan dengan suara hantaman keras di atas pos ronda tempat di mana ia duduk. Aduh, apa itu? Pak Ihsan kaget. Segera ia melihat apa yang ada di atas pos ronda. Astagfirullah, astagfirullah. Keranda jatuh. Dengan buru-buru Pak Ihsan segera mendorong gerobak baksonya dengan terburu-buru, hingga membuatnya oleng dan hampir saja terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sambil terus mendorong gerobaknya. Suara teriakannya menarik perhatian warga. Ada apa, Mang? Ada apa? Ada beberapa warga yang
keluar dan langsung menghampirinya. Tak perlu Pak Ihsan menjawab, tiba-tiba keranda tersebut terbang di atas pepohonan. Warga yang melihatnya pun kaget dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi kejadian. Di tempat lain, Fahmi terbangun. Badannya terasa begitu sakit. Dengan sedikit rasa malas, ia mencoba bangkit dan mengumpulkan energinya yang tersisa. Di mana ini? Ujar Fahmi. Namun ketika dia mulai membuka matanya dengan jelas, dia langsung kaget. Tak kala ia terbangun, dia berada di tengah area pemakaman. Dia langsung kembali merasakan ketakutannya. Dan dia ingat kejadian sebelum dia tak sadarkan diri. Akhirnya dengan susah payah, ia mencoba bangkit untuk segera pergi dari sini. Dengan menahan sakit, Fahmi sedikit berlari untuk menjauh dari pemakaman tersebut. Berita tentang keranda terbang kini tengah menjadi buah bibir para warga desa. Di setiap sudut desa, hampir semua membicarakan hal yang sama. Ditambah dengan pengakuan dari beberapa warga yang pernah melihat wujud keranda terbang itu, membuat obrolan kian seru namun mencekam. Teror terus terjadi di hari demi hari berikutnya. Tak ada yang tahu apa maksud dan siapa yang membuat teror ini. Setelah kejadian kemarin, ayah Fahmi akhirnya meminta pertolongan kepada seorang dukun yang ada di desa ini. Pak Ibrahim, ayahnya Fahmi, mendatangi Ki Fajri, seorang dukun yang baru pulang bertapa di sebuah gua di kaki gunung. Dengan niat, Pak Ibrani membawa beberapa sembako untuk diberikannya kepada Ki Fajri. Ia berniat minta tolong untuk memagari anaknya dari gangguan jin atau setan yang sering mengganggu anaknya akhir-akhir ini. Ki Fajri hanya mengangguk tanda mengerti. "Sudah, minum dulu Pak," pintanya kepada Pak Ibrahim. "Apa ini Mbah?" tanya Pak Ibrahim. "Ini adalah air dari pohon bambu. Minum ini dan minumkan kepada anakmu juga," perintah Ki Fajri sambil menyodorkan potongan batang bambu kepada Pak Ibrahim. "Sebenarnya ini juga bukan masalah kamu saja, tapi masalah para warga di sini juga." "Maksudnya Ki?" tanya Pak Ibrahim. "Iya, bukan cuma anakmu saja yang diteror, tapi warga desa di sini juga semuanya diteror." "Memang siapa yang mengirim semua ini Ki?" Pak Ibrahim kembali bertanya. "Nanti juga Bapak tahu sendiri. Biar saya yang urus," jawab Ki Fajri terlihat tersenyum kecut. Di tempat lain, Pak Ustadz sedang berembuk dengan para murid-muridnya. "Pak Ustadz, gimana nih masalah teror di desa ini? Kok gak berhenti-berhenti?" "Iya, saya tahu. Saya akan coba merundingkannya," jawab Pak Ustadz Hamid. "Perundingkan dengan siapa Pak?" kembali muridnya bertanya. "Nanti juga tahu sendiri," jawab Pak Ustadz Hamid singkat. Sudah beberapa hari semenjak teror ini dimulai. Desa ini seperti desa mati. Sunyi, sepi, tak ada aktivitas dari para penduduknya. Lampu penerangan yang redup menambah kesan yang begitu mencekam di setiap pandangan mata. Pak Udin sedang mengistirahatkan tubuhnya setelah seharian bekerja di sawah. Tak lupa segelas besar teh sudah disiapkan di meja tamunya. Kabar tentang keranda terbang yang menghantui desa menambah kengerian di dalam hatinya. Dia khawatir dirinya karena bisa saja keranda tersebut mendatanginya. Telinganya mulai begitu awas mendengar suara-suara di sekitarnya. Udah mulai malam. Ngantuk nih.
ucap Pak Udin. Kantuknya begitu terasa. Rasa lelah membuat tubuhnya lemas dan sedikit tak bertenaga. Tuk, 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 tuk. Suara ketukan dari arah pintu depan. Siapa? Tanya Pak Udin kepada pemilik suara. Namun tak ada jawaban yang dia dapatkan. Mungkin orang iseng, pikir Pak Udin. Namun ketukan itu kembali terdengar. Ketukan sebanyak 3 kali dari pintu depan. Ketukan tersebut terus berulang, bahkan sampai Pak Udin mendekati ke arah pintu. Siapa sih? Bentaknya ke pemilik suara ketukan tersebut. Pintu langsung dibuka dengan sedikit didobrak. Ketika pintu dibuka, Pak Udin langsung terdiam, tak bergerak dan tak berbicara. Matanya begitu terbelalak, kaget dan takut. Karena di depan rumahnya ada sebuah keranda lengkap dengan jenazahnya yang masih terbungkus kain kafan yang bercampur noda darah. Pak Udin tergagap takut seakan peluh rasa lidah yang dia miliki. Lalu terdengar suara dari dalam jenazah tersebut, dari jenazah di keranda tersebut. Suara tersebut terdengar lirih. Namun anehnya wajahnya tak terlihat. Semua anggota tubuhnya tertutup kain kafan, tanpa menyisakan celah sedikit pun. Lalu Pak Udin mulai benar-benar lemas. Perlahan ia mulai kehilangan kesadaran. Pandangan matanya mengabur dan perlahan semua yang ia lihat menjadi gelap. Selang beberapa jam, Agus kembali mendapatkan frekuensi telepati dari Ustadz Hamid. Dengan maksud dan tujuan yang baik, Pak Ustadz menasihati Agus agar menghentikan tindakan tersebut. Atau Pak Hamid harus memaksanya. Tentu saja Agus menolaknya dengan alasan dendam kesumat kepada warga di sini. Akhirnya Pak Ustadz pun memaksa, mau tidak mau ia harus melakukannya. Tapi semua itu tidak semudah yang dipikirkannya. Adu ilmu jarak jauh dimulai. Pak Ustadz mulai bersila dan membacakan doa-doa. Di atas rumah Pak Ustadz, tiba-tiba datang 3 buah bola api yang terbang, berputar-putar mengelilingi atap rumah. Ketika bola api saling beradu satu sama lain, terdengar suara ledakan mirip mercon di atas atap. Para warga yang berada di samping rumah Pak Ustadz mendengar bunyi ledakan dan segera mencari dari mana asal sumber suara. Kehadiran 3 buah bola api menarik perhatian para warga yang membuat mereka cemas dan takut secara bersamaan. Ada yang beristighfar, ada pula yang mengumandangkan suara azan untuk mengusir bola api tersebut. Bola api tersebut mendadak hilang entah kemana. Para tetangga masih bersiaga. Pak Ustadz Hamid keluar rumah dengan tubuh basah penuh keringat. Pak Hamid meminta maaf kepada tetangga karena telah terjadi keributan di rumahnya. Para tetangga tentu saja tidak mempermasalahkannya, seakan sudah terbiasa dengan keadaan demikian. Karena bukan cuma kali ini saja peristiwa seperti ini terjadi, tetapi memang sering. Semua itu adalah kiriman yang tak suka dengan sepak terjang Pak Hamid. Pak Ustadz biasanya memang membuang barang-barang seperti jimat, kain kafan, santet, dan segala bentuk jenis kemusyrikan. Bahkan Pak Hamid segan membalikan santet kepada sang pengirimnya. Di tempat yang berbeda di waktu yang sama, Pak Aris dengan tenangnya mengelangkah mendekati keranda yang terparkir di depan rumahnya. "Mau apa kamu?" ucapnya. Tiba-tiba keranda tersebut bergetar
dengan sendirinya dan mulai naik perlahan ke udara seperti bersiap, entah itu terbang ataupun untuk menyerang Pak Haris. Dengan sekali hentakan tangannya, keranda tersebut kembali terjatuh dan menimbulkan suara rangka besi yang keras. Pak Haris mengeluarkan keris kecil dari belakang tubuhnya. "Minggat kamu, kembali ke majikanmu," ucap Pak Haris sembari mengayunkan keris ke arah keranda tersebut. Keesokan harinya, Pak Ustadz Hamid bertamu ke kediaman Ki Fajri. "Punten, Kang," ucap lembut Ustadz Hamid. "Mangga, masuk," jawab Ki Fajri sopan. Setelah berbasa-basi, akhirnya Pak Ustadz menuturkan maksud dan niat kedatangannya ke sini. "Iya, saya paham maksud kedatanganmu, Mid," jawab Ki Fajri dengan tenang. "Iya, saya juga udah memperingatkan Agus, tapi rupanya Agus meminta bantuan gurunya untuk membacking dia," ucap Ki Fajri sambil menghisap dalam rokok kreteknya. "Sebenarnya yang nyerang kamu semalam itu gurunya. Saya paham betul siapa dia. Lantas saya harus gimana, Kang?" Pak Ustadz meminta pendapat. "Saya bantu kamu. Saya juga kasihan sama warga di desa sini yang terus diteror." "Iya, terima kasih, Kang." Asal kalian tahu, Ki Fajri dan Pak Ustadz Hamid sebenarnya adalah kakak beradik dan masih satu guru yang sama. Namun beberapa tahun belakangan ini, Ki Fajri memilih jalan yang berbeda, jalan yang bertolak belakang dengan Pak Hamid. Entah apa yang membuat dirinya demikian. Namun perilaku tersebut erat hubungannya dengan kematian istri Pak Fajri. Entah apa yang terjadi pada beliau. Harinya terasa begitu gelap dan hitam setelah kehilangan istrinya yang sangat dia cintai. "Oke, nanti saya malam akan langsung menuju rumahmu, Mid," ucap Ki Fajri kepada Ustadz Hamid. "Iya, terima kasih, Kang." Pak Ustadz Hamid pun berpamit berjalan mundur ke belakang sambil menunduk sebagai sikap hormat kepada kakaknya tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Kegelapan menyapu bersih setiap sudut desa, mengganti terangnya siang dengan kegelapan. Pukul 20.30, Ki Fajri melangkah dengan pasti. Kedua tangannya ia silangkan ke belakang seperti tengah menggendong sesuatu di punggungnya. "Tolong, tolong!" teriak seorang wanita yang panik terdengar di telinga sebelah kanan Ki Fajri. Ki Fajri mulai mengangkat alisnya karena merasa heran. Tak lama beberapa warga terlihat berlari menghampiri sebuah rumah yang bisa dibilang mewah pada waktu itu. Dengan tenang, Ki Fajri melangkah sesuai langkah para warga. Rupanya suara teriakan minta tolong tersebut berasal dari rumah Pak Haris. Istrinya terlihat kalut dan panik, menangis sesegukan di samping pintu rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Ki Fajri. "Itu, Ki, Pak Haris muntah darah banyak, ada kelabangnya," jawab salah satu warga. Sudah berani rupanya," ucap Ki Fajri marah. Akhirnya Ki Fajri membantu mengobati Pak Haris. Singkat cerita, setelah semua beres, beliau lalu pamit kembali untuk melangkahkan kakinya ke rumah Pak Ustadz Hamid. Namun di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh sebuah pohon besar yang tumbang di hadapannya. "Duh, cilaka," ucapnya kaget karena pohon yang tumbang begitu saja di hadapannya, walaupun tak ada angin yang menerpanya. Dengan menyimpan rasa kaget, beliau kembali melangkahkan kakinya. Namun begitu sejengkal melangkah, pohon tersebut kembali berdiri dengan tegak. "Hehehe, main-main kamu ya." Ki Fajri mulai melepaskan silang tangannya, seperti menurunkan sesuatu dari punggungnya. Lalu Ki Fajri dengan enteng melangkah pergi dari tempat itu. Lewat beberapa menit, Ki Fajri tiba di rumah adiknya. "Punten," sapa senyum dari tuan. "Mangga, Kang." Pak Ustadz Hamid rupanya sudah menunggu kedatangannya. "Ayo, pindah.
ajak Ki Fajri. "Kenapa, Kang?" tanya Ustadz Hamid. "Sudah, nurut aja." Akhirnya mereka melangkah pergi dari rumah Pak Ustadz Hamid menuju perkarangan yang lumayan jauh dari rumahnya. Sampainya di lokasi, "Kamu duduk di situ," perintah Ki Fajri sambil mengarahkan telunjuknya. Ustadz Hamid duduk bersila di bawah rumpun bambu petung, sedangkan Ki Fajri duduk di samping pohon randu yang besar. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Bacalah, lakukan," perintah Ki Fajri kepada adiknya. Dengan segera dan tak mau membuang waktu, mereka duduk bersila, memejamkan kedua matanya dan membaca sesuatu yang entah apa itu. Angin malam yang tadinya berhembus pelan, kini mulai kencang, membelai rumpun bambu dan apapun yang dilewatinya. Semakin lama, angin semakin kencang, menerpa apapun tak lebih berat dari kekuatan hembusannya. Seperti badai yang tengah melanda, pohon mulai bergoyang dengan hebatnya. Daun-daun mulai berjatuhan. Ki Fajri dan Ustadz Hamid seakan tak terpengaruh. Mereka tetap duduk bersila dan terus membacakan doa-doanya. Di tempat berbeda di waktu yang sama, Agus bersama gurunya melakukan hal yang sama. Duduk bersila dan berkonsentrasi membaca sesuatu yang tak terdengar di telinga. Bu Maryam mengawasi keduanya dengan raut muka cemas dan khawatir. Dupa terus mengepul, menyeruak memenuhi ruangan tempat di mana mereka bertiga berada. Lampu berkedip dengan cepat, menambah suasana tegang di dalam ruangan. Agus mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, mengalir dari dagu menuju leher. "Konsen, Gus, konsen," ucap gurunya. Keadaan yang sama juga dialami Ustadz Hamid. Darah menyembur dan membasahi baju koko putih yang ia kenakan. Nampak adu ilmu dan kekuatan sedang terjadi di antara mereka. Darah terus mengalir dari mulut Agus. Agus seperti ingin memuntahkan sesuatu. Bu Maria memegangi pundaknya. Ki Fajri dan guru Agus pun mengalami hal yang sama. Terasa hawa di sekitar yang panas, padahal angin masih berhembus dengan kencang. Brak! Agus terjengkang ke belakang. Sementara gurunya terlihat memegangi perutnya dan memuntahkan darah hitam kental, dan menyusul Agus jatuh terjengkang ke belakang. Lalu tubuhnya mengejang seperti orang terkena penyakit ayah. Ustadz Hamid pun mengalami hal yang sama. Dia jatuh terjengkang ke belakang dan mengerang kesakitan. Hanya Ki Fajri yang masih mantap dalam duduk bersilanya. Ki Fajri membuka matanya dan segera bangkit menuju adiknya yang tergolek lemas sambil menahan sakit. Ia lalu menggendongnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Susah payah Ki Fajri menahan berat tubuh Ustadz Hamid. Dia berjalan sepoyongan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Di tempat berbeda, Agus dan gurunya sekarang. Beberapa hari kemudian, warga sudah memberanikan diri untuk kembali beraktivitas pada malam hari. Terlihat pos ronda sudah ada beberapa orang yang berjaga. Pak Isan pun kembali berjualan seperti biasanya. Pak Aris masih dirawat isten di rumah sakit di kota. Dan para warga yang lain sudah mulai terlihat tenang dan tak lagi was-was dicekam teror yang mereka takutkan beberapa hari yang lalu. 2 minggu setelahnya, aktivitas warga mulai normal. Namun, berita tentang teror yang pernah terjadi masih menjadi perbincangan hangat dan masih sering dibicarakan antar para warga desa. Pak Ustadz Hamid pun kondisinya telah pulih. Sudah kembali sehat seperti biasanya. Sebenarnya, banyak dari para warga yang bertanya tentang siapa yang menyebabkan teror tersebut. Namun, Ustadz Hamid enggan untuk menjawabnya. Beliau hanya tersenyum ketika beberapa orang datang untuk bertanya perihal apa yang terjadi padanya. Sementara Agus menderita luka dalam yang cukup parah. Agus memilih untuk meninggalkan desa itu.
Dan di akhir cerita dari Agus, kini usianya sudah cukup tua. Agus memilih hidup normal dan tak lagi mendalami ilmu hitamnya. Sementara gurunya telah meninggal pada tahun 2015 yang lalu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.